selama ini mereka mau bikin runtuh iman dengan alasan seperti itu. Mereka kalau mendengar omongan saya pasti gak suka sekarang. Tapi saya kasih tahu apa adanya. Tolong dilihat ini baik-baik. God's signature, tanda tangan Allah, in every cell of the human body, di dalam setiap sel manusia. DNA, deoksiribonucleic acid. Nafas Tuhan sempurna di dalam metabolisme sel nafas Tuhan sempurna di dalam metabolisme sel. Jadi nafas Tuhan sempurna di dalam metabolisme sel. Itulah DNA, cuman mereka nggak mau sebutin. Makanya kita ini kan tahu DNA dari mereka juga. Ternyata setelah saya selidiki, DNA ini DO. Kita ini homo ima. Bahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ingat nggak lambang pelangi? Perjanjian Tuhan dengan siapa? Nabi Nuh. Apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Nuh? Apa? Jangan ragu-ragu. Aku tidak akan lagi menghancurkan bumi ini walaupun manusia berbuat jahat. Artinya apa? Tidak ada lagi setelah itu. Yang ada adalah perbuatan manusia-manusia yang jahat. Bukan berarti itu dari Tuhan. Termasuk gempa bumi ternyata. Termasuk tsunami. Ternyata itu by design. Ya. Makanya jangan pakai akal. Kalau pakai akal nggak nyampe. Karena mereka berusaha untuk membatasi cara berpikir kita. Lihat gempa tektonik, teknologi elektronik. Oh, kita pikir ilmu pengetahuan, teorinya begini. Iya ternyata kalau kita nggak ngerti ya kita pasti, ini. Termasuk di cuaca nih yang sekarang terjadi nih. Ini by design. Ya. Mereka tabur racun di udara, dia turun karena kecil-kecil dia turunkan pakai hujan. Hujannya hujan buatan. Makanya aneh-aneh. Bagaimana membuktikannya? Tampung aja hasil hujannya, periksa, pasti ada kimianya. Ciri-cirinya apa? Berbusa. Ikan saya mati semua di kolam. Serius. Daun-daun kering. Dan ketika kena di tanaman, kita mengkonsumsinya, dia akan melekat di situ. Dan itu menebar partikel-partikel supaya apa nanti? Nanti akan terhubung dengan gelombang yang sedang mereka pasang-pasang. Itu 5G. Kenapa TV analog segera dipindah ke TV dialog? Pasti ada tujuan. Karena lewat gelombang kita mudah dimanipulasi. Bahasa ilmu pengetahuannya manipulasi. Sebenarnya disirep kalau bahasa itu. Dibuat kita tidak mengerti sebenarnya apa yang kebenaran. Karena lewat gelombang semua bisa dikontrol. Kita juga hidup dari gelombang kok. Ini saya pergi kemana-mana kan nggak pakai kabel nih. Kita sadar nggak selama ini kemana-mana kita nggak pakai kabel. Saya harus sampaikan ini karena ini orang nggak ngerti bahwa selama ini setiap saat saya dicas sama Tuhan. Nggak kayak handphone harus selalu dicas baru dibawa. Jadi teknologi ini sebenarnya apa? Dia copy paste, mencontoh cara Tuhan menghidupkan manusia, mengendalikan manusia, berinteraksi dengan alam dan dengan Sang Pencipta. Teknologi itu, makanya kenapa teknologi itu mahal. Dan teknologi tahu nggak maknanya? Teknik without logic. Teknologi, skill without logic. Jadi kita yang menggunakan teknologi sudah tidak lagi menggunakan, tidak punya skill dan tidak punya logika lagi. Akhirnya, wah ini, makanya banyak orang udah nggak punya logika. Gitu Pak. Ya, catat ini, teknik no logic. Jadi tidak ada lagi logika, makanya ada dulu musik techno, bukan manusia yang mainkan, mesin. Dan jadi iblis itu bermain dengan gelombang, Roh Kudus juga dengan gelombang. Tinggal gelombang yang mana. Dukun itu pakai santet orang pakai gelombang. Sehingga tahu-tahu serangan jantung. Padahal yang dia bikin korslet adalah apa?
listrik di dalam tubuh manusia. Sama seperti lampu ini. Begitu dia konslet satu, mati semua. Begitu caranya bermain. Begitu. Dan herannya banyak yang tidak paham ini. Serangan jantung. Tanya sama dia cuma tahunya serangan jantung. Dia udah sekolah lama, dia nggak ngerti apa-apa. Dia bilang serangan jantung karena dia nggak tahu sumbernya dari mana. Gitu. Dan setiap hari, makanya Efesus 6 ayat 12, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Sesuatu yang tidak lihat oleh mata. Dia bermain dengan frekuensi. Roh itu bermain dengan frekuensi. Jadi virus itu adalah vibrasi dari pancaran roh yang terpancar dari siapa yang ngomong atau dari lingkungannya. Kalau Bapak saya takut-takutin, itulah virus. Bapak menjadi takut, itulah virus. Kalau saya sekarang memberikan kebenaran firman Tuhan dan Bapak timbul keberanian, itu adalah virus. Paham ya? Paham Pak Pendeta? Kalau nggak paham nanti kita diskusi. Sedih saya karena banyak sekali orang yang sudah sekolah tinggi, pangkatnya tinggi, tapi tidak paham. Karena memang di sekolah tidak diajar. Kita dibuat tidak mengerti hal yang tidak kelihatan. Nah, sekarang kita lihat kenapa saya bilang DNA. Di dalam diri kita adalah DNA Yahweh. Signature, God signature. Ini seperti ini bentuk DNA kita. Dia ada kombinasi angka 10, 5, 6, 5 dari Hebrew. 10 Yod, 5 He, 6 Fa, dan 5 lagi. Ya. Seperti Abraham, dia ditambahkan Abram, ditambahkan He, jadi hidup. Makanya dia bilang, aku bapak segala bangsa. Padahal ketika itu dia belum punya anak. Diharapkan. Inilah yang membuat kita hidup. Nah, ini. Saya baru mengerti kenapa dulu di doktrin di gereja-gereja apa? Tidak boleh latihan pernafasan. Padahal setiap hari kita tuh latihan pernafasan sebenarnya. Ini setiap hari bernafas kita. Cuman dia mau menyesatkan kita supaya kita tidak mengerti kekuatan nafas. Justru kekuatan nafas ini ketika Bapak menarik nafas, inhale, Bapak sedang teriak sama Tuhan. Bapak sedang tarik kekuatan dari surga. Makanya kalau stres, kalau lagi mau marah, tarik nafas dalam-dalam, terus hembuskan perlahan-lahan. Makanya di sini kan YHWH, inhale, exhale. Ini adalah desahan nafas yang memanggil nama Tuhan. Jadi setiap kita bernafas, sebenarnya kita sedang terhubung dengan Dia. Jadi kenapa kita berdoa juga nggak usah doa syafaat? Saya juga bingung dari mana tuh. Disuruh doa kok bertele-tele, bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan bilang tidak usah bertele-tele? Karena Tuhan sudah tahu apa yang akan disampaikan isi hatimu. Tapi karena kita lihat liturgi, kita ikut-ikutan, bikinlah doa syafaat, akhirnya ditulis panjang-panjang. Nggak ada gunanya. Penakut juga. Sebenarnya apa? Doa itu membuat kita tidak takut. Karena doa itu membuat kita menjadi terhubung dengan kekuatan yang dari surga. Tapi kalau kita berdoa pulangnya masih takut, itu bohong. Nggak ada kekuatan. Doa ini sifatnya roh, sifatnya spirit, sama dengan virus tadi, spirit juga. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan mata, omong kosong bisa dilawan dengan apa? Mau pakai mobil tentara pun nggak bisa. Ya. Jadi apalagi cuman kertas-kertas belian itu, nggak bisa. Trust me. Itu. Nggak bisa. Jadi itu namanya berhala di mata Tuhan. Jadi percuma datang ke sini kalau cuman tetap membawa berhala. Ya orang bilang kayak jimat gitu loh, dibawa-bawa. Tuhan nggak perlu jimat kok. Itu namanya menduakan Tuhan. Tuhan maunya sepenuh, bukan seperempat, setengah, 3/4 atau 99/100, tapi sepenuhnya 100%. Makanya dia bilang jual seluruh hartamu, ikut aku, bagikan dan ikut aku. Tidak dibilang 3/4 Pak, setengah, enggak. Makanya tadi saya bilang, Pak Sanusi jangan-jangan apa mau kasih syarat, saya akan jual tetapi saya yang ngatur. Nggak bisa. Makanya konsep dunia, hemat pangkal kaya, kita disuruh nabung. Sementara Tuhan tidak disuruh nabung. Makin banyak kamu menabur, semakin banyak kamu menuai. Beda kan konsepnya? Contrary effect, bertolak belakang dengan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita ngumpul-ngumpul akhirnya apa? Jadi pelit. Karena kita lebih suka plus sama kali. Kita nggak suka bagi sama kurang. Padahal Tuhan konsepnya adalah bagi dan kurang.
Kurang apa? Kurangi egomu sampai tidak ada. Makanya bilang, biarlah Yesus yang semakin besar, bukan aku. Aku hilang. Bagi apa? Bagikan semua berkat. Dia nggak bilang bagi separuh, bagikan. Karena apa? Kita akan selalu menerima berkat yang baru setiap pagi. Amin. Kok berat sekali kalau sudah bagi-bagi ini. Makanya saya minta juga kepada Ibu Intan, bisa nggak ada live streaming? Ternyata saya berharap minta biaya dari Pak ini. Oh, internetnya begini-begini ya, padahal cuma 11 juta. Tetapi bisa memberkati seluruh Indonesia. Jangan hitung-hitungan kalau sama Tuhan. Gitu. Kalau memang tidak ini, kita ini. Jadi hal-hal kecil gitu, tapi banyak sekali orang Muslim, orang Buddha, apa semua ingin mendengarkan sampai bertanya kepada saya. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari luar Pulau Jawa. Uang 11 juta tidak ada apa-apanya dengan berkat yang akan kita terima dari Tuhan. Kenapa nggak di ini? Makanya saya berharap tadi Ibu Inta berhubungan dengan Pak ini. Itu Pak sebenarnya Pak. Izin apa? Nggak ada. Ternyata setelah kami urus bisa 11 juta. Itu. Kenapa? Memberkati orang. Bayangkan ini. Ya. Beneran, saya nggak bohong. Tadi pagi saya kemarin saya suruh ini. Alasannya seperti itu. Tapi oke lah. Ya, ini jadi pengalaman bahwa peluang atau kesempatan kita memberkati itu tidak datang tiap saat. Ya. Nanti ada saatnya kita sudah tidak bisa memberkati orang. Karena apa? Kita sendiri sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah makanya kenapa Dr. Terawan bilang nyanyiin lagu apa? Hidup ini jadi kesempatan. Kesempatan itu ada batasnya. Jangan sampai kita ketinggalan kereta hanya karena kita berhitung. Buat Tuhan jangan pernah berhitung. Saat ini dia minta, jangankan hartamu, jiwamu dia minta kasih. Ikut ketaatan Abraham. Dia menunggu anak sampai ratusan tahun. Pada saat dia baru dapat, Tuhan minta. Jadi kalau cuma live streaming aja kita sudah berhitung, lihat ke depan. Loh, iya dong. Ya, ini kan hal-hal yang sudah pernah diberikan contoh. Dan cerita itu bukan, dan Tuhan langsung ganti saat itu. Tuhan hanya mau melihat hati. Coba bayangkan, kita sudah ada contoh. Abraham gak ada contoh. Kalau kita kan, oke, gue iniin. Walaupun kita empot-empotan kan, anak ini, mudah-mudahan kayak Abraham. Tapi Abraham gak ada contoh. Dia percaya saja, luar biasa kan? Coba kalau kita, contohnya, wah pasti ini, nah jangan-jangan kita sudah ragu sendiri akhirnya ya. Itu yang dibilang tidak percaya penuh. Jadi pokoknya kuncinya kalau Tuhan sudah bilang A, lakukan A. Tanpa menganalisa, tanpa mikir panjang. Yang penting tahu, makanya ujilah setiap roh. Supaya jangan kita salah melangkah. Supaya lurus jalan kita diberkati, kita tidak terantuk, kita tidak tersesat. Ya. Jadi di paru-paru kita ini, ketika kita narik nafas, kita sedang memanggil kuasanya. Ya. Ketika kita menghembuskan nafas, segala kekuatan yang tidak daripadanya terusir semua. Buang semua hal-hal yang tidak di dalam diri kita, pikiran yang tidak buruk. Cuman dengan, jadi kalau yang bilang sesat karena dia tidak mengerti kuasa yang Tuhan berikan dalam dirinya. Amin. Makes a breathing sound in hell. So a baby. Nah, ketika bayi lahir dia berteriak, screaming kayak gitu, artinya apa? Dia sedang memanggil, yes, aku siap melaksanakan tugas dari surga. Cuma kita nggak diajarin. Yang ada, hati-hati, harus ikut paket imunisasi. Masuk di inkubator. Ditakut-takutin oleh mereka. Pakai baju putih supaya kayak malaikat. Tapi yang ada suara yang disampaikan bukan suara dari surga. Ya. Justru imunisasi membuat anak-anak Bapak Ibu menjadi kehilangan kekuatan secara perlahan-lahan, dan selama hidup akan dijadikan ATM tubuh kita oleh dia, supaya kita selalu cari aman, menyiapkan uang. Kalau aku ada apa-apa, aku bisa ke Singapura karena uangku banyak.
bahkan ke ICU bagi yang uangnya berlebih. Kalau nggak punya, siap-siap aja lewat. Enggak, hitungannya bukan hitungan matematika seperti itu. Jadi tanpa sadar kita bolak-balik ke sana lagi. Ya, dia kasih lagi kita yang huruf R itu, diracunin lagi kita, muncullah penyakit-penyakit yang tidak pernah ada di Alkitab. Ayo, tolong tunjukkan kepada saya, yang belajar ilmu biologi, tunjukkan penyakit-penyakit yang ada di Alkitab, yang ada sekarang. Gak ada. Gak ada tuh kanker. Di Alkitab gak ada. Gak ada tuh namanya mah. Gak ada tuh, Yesus gak pernah sakit mah. Ya, gak pernah di itu. Dilarang makan bakar-bakaran, padahal Yesus makannya bakar terus. Ya, ada zat karsinogen. Saya harus sampaikan ini. Supaya apa? Ya sudah. Padahal zat-zat seperti itu. Makanya kalau ada apa-apa, kita cukup minum arang aktif untuk mengembalikan tubuh kita ke asam. Jadi apa yang terjadi selama ini hanya permainan pH. Asam dalam tubuh tinggi, makanya hasilnya seperti itu, ya. Dulu positif kita suka, sekarang positif kita takut. Dunia dibolak-balik. Ya. Kalau alkalin tubuh kita sehat seperti begini, itu basah. Jadi cuma permainan asam basah. Tapi kalau sudah dibilang seperti itu, apa yang terjadi? Alam bawah sadar kita, sugesti kita makin membuat tubuh kita down. Karena di doktrinnya begitu, disosialisasikan begitu. Padahal dia bilang sosialisasi, padahal dia nakut-nakutin. Bagi orang yang bukan anak-anak terang, dia pasti ketakutan. Bagi orang yang tidak anak-anak terang, dia pasti tertipu. Tapi bagi kita, anak-anak terang, ketika mereka menipu, kita cuma bilang, mau kemana ini orang? Ya, mau kemana? Dia pikir dia bisa mengatur kehidupan kita dengan kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan, tidak bisa. Tidak ada yang bisa mengambil sedikit pun kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Jangan ditipu muslihat. Lihat mereka nggak pernah bicara Tuhan lagi sekarang. Bicaranya duit, kemajuan ekonomi dan sebagainya. Kapan dia bilang kemajuan iman? Gak ada. Bayangkan, hilang. Jadi selama ini mereka mau bikin runtuh iman dengan alasan seperti itu. Mereka kalau mendengar omongan saya pasti gak suka sekarang. Tapi saya kasih tahu apa adanya. Tolong dilihat ini baik-baik. God's signature, tanda tangan Allah, in every cell of the human body, di dalam setiap sel manusia. DNA, deoksiribonucleic acid. Nafas Tuhan sempurna di dalam metabolisme sel nafas Tuhan sempurna di dalam metabolisme sel. Jadi nafas Tuhan sempurna di dalam metabolisme sel. Itulah DNA, cuman mereka nggak mau sebutin. Makanya kita ini kan tahu DNA dari mereka juga. Ternyata setelah saya selidiki, DNA ini DO. Kita ini Homo gode. Ada kata D kan? In excelsis Deo. Deo ini ternyata apa? Tuhan, surga. Cuman dalam bahasa Yunani mereka artikan dewa. Jadi ada kekuatan Tuhan. Jadi nafas di dalam. Kita bisa bernafas karena DNA kita. Kita punya nafas yang kata orang sekarang bilang chemistry. Chemistry kita dengan orang lain itu bisa terangkai karena ada nafas yang keluar. Disitulah koneksi kita. Yang menghubungkan kita dengan yang lain adalah nafas. Nggak kelihatan mata. Makanya nafas ini hati-hati. Penting sekali. Ini harus saya sampaikan. Saya concern sekali dengan nafas. Ternyata saya dapat rahasianya. Kekuatan kita hanya di nafas kehidupan. Makanya kalau orang yang sudah nafasnya tidak ada, maka kekuatannya hilang. Jangan main-main dengan nafas. Ya Pak. Pahami betul ini, serius. Nafas ini penting sekali. Ya, jangan dibohongin sama mereka-mereka itu. Saya bertanggung jawabkan. Karena Tuhan harus sampaikan ini. Kalau enggak akan ada yang nyampein kebenaran. Ya, biar saya menjadi tumbalnya. Tapi untuk kemuliaan namanya. Amin. Mbak, jangan digantung-gantung. Kita sudah enggak hidup normal. Anting bukan. Anting buka. Coba, anting kita gantung. Sekarang kita gantung-gantung. Kan kita, ini kan, saya kasih tahu ya caranya.
apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan sebenarnya itu berkaitan dengan iman kita. Ya, apapun yang kita kerjakan di dunia ini itu berkaitan dengan iman kita. Karena yang tampak di luar adalah apa yang terpancar dari dalam. Saya tunduk, saya takut. Kenapa? Karena jiwa saya sudah tunduk. Alam manusia, roh saya udah ditundukkan. Kenapa mereka yang memainkan alam roh? Banyak yang pejabat-pejabat menggunakan apa? Dukun. Untuk apa? Dia berperang di alam roh. Dia ikat. Maka dia memenangkan alam fisik. Makanya kalau kita mau memenangkan alam fisik, bertarung di alam roh dulu. Fisik kita mah tinggal ngikut. Ya. Kalau tidak ada Tuhan, saya juga takut. Karena saya tahu, percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai saya. Ada malaikat yang menjaga saya. Malaikat Michael yang menjaga kita semua. Maka kita tahu. Tidak kelihatan mata. Tapi He is, exist. Cuman kita ini apa? Percaya kalau melihat. Sementara Tuhan menciptakan segala sesuatu, dia tidak melihat tapi dia percaya. Dia melihat gelap, dia bilang jadilah terang, jadi. Manusia, oh iya ya bener ada. Konsep manusia dengan Tuhan beda. Konsep manusia duniawi dengan konsep manusia anak-anak terang berbeda. Itulah iman. Soekarno-Hatta aja, dia tidak mengenal Yesus, tetapi dia pakai deklarasi iman. Tanggal 17 Agustus dia mendeklarasikan Indonesia merdeka. Padahal secara de facto Indonesia belum merdeka. Tapi dia deklarasikan. Jadi perlunya deklarasi iman lewat apa? Perkataan. Karena kata yang kita gunakan ini ada kekuatannya. Karena kita menggunakan nafasnya Allah, God's breath. Jadi jangan main-main dengan nafas. Gitu Pak. Ya. Dan wajah orang takut terlihat di wajahnya. Coba wajah orang senang, kelihatan di wajahnya. Itu yang bilang terpancar. Ya. Terpancar. Ya, jadi ini ya, silakan diiniin. Jadi asam nukleat, DNA ini terdiri dari 4 asam nukleat atau makromolekul biokimia yang berantai spiral ganda terhubung dengan pola unsur belerang. Dia kombinasi dengan antara A dengan T. AT itu adin, T itu timin, C itu sitosis, G itu geniun. Jadi ini dia punya rangkaian, dia ATCG, ATCG. Ini warnanya, dan warnanya seperti ini, tetap kuning, hijau, biru. Nah ini untaiannya 10-5 begini dia gambarnya. Nah ini nih dalam menurut Ibrani 10-5-65 YHW, yaitu Yehova atau Yahweh. Jadi sadari dulu dalam diri kita tuh ada kekuatan dia. Itu yang dibilang dia menyertai kita kemanapun juga. Cuman karena di sistem edukasi kita tidak diberikan pengenalan akan siapa diri kita, sehingga kita tidak mengerti bagaimana kekuatan Sang Pencipta ada di dalam diri kita. Kalau di kawan-kawan muslim, saudara kita muslim mengatakan Allahu Akbar. Kalau kita apa? Roh yang ada dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sebenarnya maknanya sama. Artinya apa? Bersandarlah hanya kepada Dia, maka kamu akan dipelihara sempurna. Amin. Nah ini, DNA ada dalam sel tubuh manusia. Kalau di Alkitab, sel-sel tubuh itu loh daging. Ya. Saya dapatkan ayatnya. Ternyata sel-sel itu dalam bahasa Ibrani, kalau bentuknya tunggal dibilang TSEL. Kalau jamak, selem. Jadi sel itu bicara apa? Menurut gambar kita. Loh daging. TS itu kebenaran, EL itu Elohim. Jadi sel ini adalah tempat bersemayamnya kekuatan Elohim di dalam diri kita. Makanya dibilang tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu harus memancarkan buah-buah roh. Ada berapa itu buah roh? Ya, 9. Ya. Jadi harus memancarkan itu, baru
dibilang tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tubuhmu adalah bait Allah. Jadi sadari betul-betul ternyata tubuh kita bait Allah. Cuman selama ini kita tidak diberikan pemahaman yang clear bahwa betul-betul bait Allah. Jadi kita kumpul di sini, bait Allahnya bukan ini, tempat ini gitu loh. Tapi di dalam diri kita. Yesus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Itulah maknanya. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa bersekutu dengan Dia, ya, dalam bentuk ini. Nah, cuman konsep organisasi agama membuat kita diajak berkumpul. Lalu konsepnya adalah apa? Tergantung kepada iman kita, tergantung kepada pendetanya atau gembalanya. Jemaatnya tidak disiapkan untuk apa? Diutus ke tengah-tengah serigala, tapi dikumpulin terus. Gak tahu kenapa harus dikumpulin terus. Ya, dan Tuhan kasih tahu kepada saya, jangan jadikan pelayananmu menjadi mata pencarian. Saya harus sampaikan lagi. Ya, baru kamu berkuasa. Kalau enggak. Karena kita nanti kalau orang bilang kita jadi penakut karena apa? Nanti begini-begini. Enggak, Tuhan yang akan siapkan semuanya. Makanya setiap saya kemana mau diberikan persembahan, saya bilang tidak. Tuhan tidak izinkan. Karena Tuhan nanti tidak akan berikan. Aku kasih gratis semua hikmat ini kepadamu. Kamu bagikan gratis. Amin. Jangan coba-coba kamu mau curi kemuliaanku. Ngeri nggak tuh? Saya nggak ngerti. Tetapi karena Tuhan sampaikan itu, saya harus sampaikan. Saya nggak berani simpan-simpan. Saya ini seperti anak kecil yang dapat sesuatu yang baru, saya sampaikan tuh kayak orang senang. Begini loh. Dan ketika kita sudah mengenal kebenaran, tidak ada satu apapun di dunia ini yang dapat menggoyahkan kita. Itu yang dibilang apa? Batu karang yang teguh. Tidak ada. Karena kalau ada, gak ada gunanya. Kalau kita menjadi gentar dan takut, tidak ada gunanya. Yesus sendiri, Dia bisa merubah dunia ini. Bapak Ibu sekalian, imani bahwa Bapak bisa merubah segala yang sedang menyesatkan dunia ini. Amin. Nah ini, silakan ditulis. Nah, ayat yang di 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Jadi sama dengan tadi ya. God's signature. Kamu adalah surat Kristus. Yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah. Itu adanya di DNA. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ini. Saya pun amazing bisa dibukakan seperti ini. Kalau saya mencari, menyelidiki itu, tiba-tiba ini banyak kawan gini, kumpulkan baru dapat. Oh, ini kuncinya. Dengan roh dari Allah yang hidup, bukan yang mati. Berarti apa? DNA kita tidak pernah mati. Tapi mereka ingin memutus. Nanti saya kasih lihat videonya. Yang hidup bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging. Loh batu menggambarkan apa? Loh batu. Musa. Bukan ditulis tapi loh daging. Makanya iman kasih karunia. Yang Tuhan butuhkan adalah kesetiaan kita untuk akui Dia. Jaga DNA kita. Sekarang di 2-3 tahun ini banyak yang DNA-nya dicemari karena tidak mengakui Tuhan dalam segala laku. Saya disuruh sampaikan ini. Kelihatan tidak jelas, tidak ngerti, tidak disampaikan. Ternyata penting sekali. Karena perkawinan dengan anak domba Allah tidak boleh berbeda spesies. Tetapi lain jenis kelamin. Makanya konsep perkawinan itu harus lelaki dan perempuan. Harus dari spesies tahu nggak? Satu jenis. Nggak mungkin dong lakinya spesiesnya manusia terus dengan spesies binatang. Lakinya manusianya laki, spesies manusianya laki, spesies binatangnya cewek. Bukan begitu. Harus dari spesies yang sama. Jenis kelaminnya berbeda. Paham ya? Makanya kenapa berkebaran transhuman, transgender, terus LGBT sekarang.
muncul dengan lambang pelangi. Dia sedang menghina perjanjian Tuhan dengan manusia. Apakah mereka salah? Mereka kasihan, mereka korban. Mereka korban. Ada apa di dalam diri mereka? Ada spirit. Mereka bentuknya manusia, tetapi spiritnya sudah bukan dari Allah. Apakah mereka bisa ditolong? Bisa. Hanya dengan kuasa darah Yesus. Kita bilang kuasa darah Yesus selalu, wah kuasa darah Yesus. Tapi kita nggak ngerti bagaimana kuasa darah itu bisa bermanifestasi di dalam kehidupan kita. Ya ini di DNA tadi. Kuasa darah Yesus. Seolah-olah kuasa darah Yesus itu hanya apa tuh? Hanya apa tuh ya? Retorika, angan-angan. Bayangin aja kuasa darah Yesus. Enggak. Ada di dalam diri kita nih. Surat Kristus pada loh daging. Ada. Jangan cuma ngomong kuasa darah Yesus, kuasa darah Yesus. Saya perhatikan dulu. Ternyata apa? Dicemari di sini. Makanya nggak jalan itu. Cuma jadi konsep aja. Kok saya udah bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam darah apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menginginkan saya. Tetapi ininya kita tidak jaga. Signature of God yang ada pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi kalau hati kita sudah tidak setia kepada Dia, maka kita sendiri yang merusak loh daging ini. Kita sendiri yang merusak sel-sel ini. Kalau hati kita tunduk kepada kerajaan dunia, maka loh pada daging ini kita rusak sendiri. Seperti yang sekarang terjadi. Makanya kenapa mereka menggunakan isu kesehatan, supaya mereka bisa mengintervensi tubuh kita yang ada DNA, yang ada surat Kristus di dalamnya. Ini maknanya. Paham ya? Kalau nggak ada paham nanti kita diskusi. Kolose 2 ayat 9 sampai 10. Sebab dalam Dialah berdiam secara Dia. Jadi kalau Yesus ada dalam kita, maka jasmani kita seluruhnya kepenuhan. Maka jasmani kita seluruh kepenuhan kealahan. Amin. Sampai di sini sudah pernah dengar? Belum? Nah ini. Saya juga kaget. Ternyata ada semua. Jadi kekuatan Allah secara jasmani kita kepenuhan kealahan. Makanya kita disuruh jaga bait Allah. Tetapi sistem dunia sedang mau menghancurkan bait Allah yang adalah kita. Cara menghancurkan cuma satu, rubah spesiesnya. Makanya mereka membuat ID 2020 dengan nomor pendaftarannya 06. Jadi hak cipta merek ya 060606. Lambangnya antikris. Dan dia senang dengan angka 6. Dan kita takut juga dengan angka 6. Karena dari sekolah kita dipaksa nggak boleh kurang dari angka 6. Kalau nggak naik kelas. Manusia diciptakan hari ke-6, tetapi belum dikuduskan. Makanya jadilah manusia-manusia duniawi yang penuh dengan hawa nafsu seperti kita dulu. Nah, sekarang kita kerjakan keselamatan dengan tidak takut dan gentar. Ayat yang 10, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kamu, kita. Baca sama-sama ayat 10. Dan kita telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Artinya kita tunduk kepada siapa? Kepada Dia atau kepada penguasa? Dia. Selama ini kita diajar untuk dengan doktrin Roma 13 ayat 1. Itu terjemahan yang menyesatkan. Karena maknanya tidaklah seperti itu. Tetapi let every soul obtain to the higher power. Hendaklah setiap jiwa, bukan badan, jiwa. Kalau sudah bicara jiwa berarti bicara alam roh. Siapa pemerintahan alam roh yang tertinggi? Siapa? Kerajaan surga, bukan kerajaan dunia. Makanya Bapak bernafas lewat sistem surgawi dan kita bukan dari sistem duniawi. Makanan kita tidak menyelamatkan kita.
Tapi firman Allah sendiri yang menyelamatkan kita. Amin. Bisa nggak kita nggak makan, kita hidup? Bisa nggak? Kalau Tuhan yang pelihara, pasti bisa. Makanya firman Tuhan bilang, manusia bukan hidup dari roti saja. Oh, firman pada jago. Tetapi dari setiap perkataan yang, makanya dari tadi Tuhan bilang, aku berkata, barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya penuh, dia tidak akan mati, tetapi hidup. Selama apanya yang hidup? Jiwanya, ya, rohnya. Berikut saya akan putarkan film, ya, video untuk Bapak Ibu. Tolong lampunya biar di sini bisa kelihatan. Our DNA holds a message. I went into one of the oldest and most mysterious spiritual texts, the Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah itu adalah buku awal. And it's only been translated in the English once. Every single alphabet that has ever been known to exist has always had a mysterious number linked to the letter that it represents. When I took the ancient alphabets and I replaced the elements of the DNA with those alphabets, the DNA began to read as you read letters in a sentence in the page upon a book. When we replaced those letters with a periodic table and we began reading the text, the very first sentence in every strand of DNA literally says the words God Tuhan eternal abadi di dalam tubuh. within Jadi the DNA body. kita nggak pernah mati karena dia terhubung dan dihidupkan oleh Roh Allah. Amin. Dan ciri-cirinya adalah nafas. Makanya DNA dia bilang deoksiribo. Ya, deo itu adalah Tuhan, oksi itu adalah nafas, oksigen. Paham ya? Itu luar biasa. Kalau kita dalami Tuhan bukakan rahasia-rahasia. Karena mereka selalu bermain dengan lambang. Kita taunya DNA, tapi nggak tahu ternyata di situ adalah rahasia. God's signature. There's a scientist that was studying the human genome, and he studied it for over 25 years. And through much study and research, what he comes to the conclusion of is that the human genome is made up of the DNA, the double helix, and each side of the helix has 72,000 genes, which combined makes 144,000 genes total in the human genome. Now, for those of you that know anything about the Bible, you know that's a number God uses. So that's a signature from God right there. That's His signature. And combined, they make 144,000. They're connected to the middle, looks like a twisted ladder, you know, the double helix. Now, this new technology they come out with introduces the third strand. Through mRNA messaging technology, it actually breaks a strand and puts in a third strand, which creates a triple helix. You'll look at the Queen ceremony, you'll see. Jadi kenapa mereka mengintervensi tubuh kita? Tujuannya supaya nanti terhubung, bisa dikendalikan dengan tower-tower yang so if you have 72,000 on each side of the double helix. On each side of the twisted ladder there, you have a strand that runs down the right side, one that runs down the left. One strand is the mom, one strand is the dad, with that subject. And that's 72,000 per side. You add that together, you have 144,000, a signature from God, showing you are created, you are created by Him. Now you add that third strand, you've placed in now another 72,000. Dan ketiga, ini yang boleh bikin. Now you have a triple helix. Sekarang Anda memiliki. And people say, well, this thing that's going around the entire world that everybody's choosing to get di seluruh dunia yang dipilih is not the mark. bukan tandanya. Well, let's look at that number. 72,000 per side for the natural genome is 144,000. Add the third strand in, it equals up to 216,000. The number of the beast is 666, or as the Bible states, 600, 3 score and 6. Now, multiply this, 600
times 60 times 6 equals 216,000. Wow. Stop di sini. Stop dulu, stop. Jangan nyalakan dulu, stop dulu. Stop di sini. Baca Wahyu ini. Wahyu 18 ayat 23. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Di dalam itu berarti apa? Di dalam kantong. Di mana? Di dalam. Berarti dia bicara bukan fisik tapi jiwa. Ya, nanti saya terangkan ini. Saya baru baca berulang-ulang, saya tanya Tuhan biar saya paham. Dan suara. Itulah kenapa mereka mengejar tubuh kita. Apa yang dilakukan? Untuk dia matikan lampu di dalam tubuh. Cahaya terangnya. Kan kita anak-anak terang. Seperti laron. Laron itu suka datang kepada yang terang. Tapi udah itu jadi rusak lampunya karena apa? Dikerubutin. Nah, cara bermainnya mereka seperti itu, termasuk spirit-spirit yang suka menyerang kita itu, dia selalu kejar bukan yang lampunya sudah mati, enggak. Yang dia kejar yang lampunya masih nyala. Makanya kalau lampunya udah mati, enggak bakal diurus sama dia. Terus aja lanjut katanya, terus. Udah itu kejeduk kayak tukang parkir, terus. Kena, udah kena. Gitu. Justru orang yang semakin lampunya terang, semakin dia suka. Makanya kenapa orang senang bikin terang, macam glowing, ya itu kan. Orang-orang yang glowing itu kan dikejar orang. Tapi jangan salah, jangan glowing, tapi hatimu iblis. Kau akan menjadi iblis. Kenapa kau sombong dengan wajahmu yang glowing? Kau bayar dengan uang untuk membuat glowing, tapi kau tidak cinta Tuhan. Kitab Galatia. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 1. Salam. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku,
supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Galatia pasal 2. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus,
ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia pasal 3. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah, karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.